Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mengucap syukur jika kita sama-sama hari ini boleh bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan penuh semangat dan sukacita kita pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami. Walaupun kami di rumah masing-masing atau di tempat kami masing-masing, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami pribadi lepas pribadi. Siapkanlah hati kami masing-masing. Pimpin kami agar kami dapat mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dimengerti
Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, dengan apapun kondisi kita saat ini, biarlah setiap kita terus boleh mengucap syukur kepada Tuhan, terus boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dan sangat baik di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah setiap kita boleh terus mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kemanakah kami dapat pergi Tuhan, jikalau kami tidak datang kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, mari sebelumnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yunus 2 ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Bapak Ibu, kisah Yunus ini mungkin sudah cukup sering kita dengar. Dan kita tahu bagaimana Yunus itu mendapat sebuah panggilan dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus berusaha untuk melarikan diri dan dia malah pergi ke Tarsis, Bapak Ibu. Singkat cerita, di dalam perjalanan itu, di dalam sebuah kapal, Yunus itu dibuang ke laut. Karena Yunus menimbulkan sebuah bencana bagi kapal tersebut, dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan di laut itu Yunus dimakan oleh sebuah ikan besar, Bapak Ibu. Dan selama kurang lebih 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan itu. Nah Bapak Ibu, pastinya ini sebuah kondisi yang sangat nggak nyaman buat Yunus. Di mana Yunus mungkin tidak bisa makan, Yunus tidak bisa minum, bahkan Yunus juga nggak bisa tidur Bapak Ibu. Karena di dalam perut ikan itu penuh dengan air, penuh dengan bau-bau yang tidak sedap, bahkan ada lendir-lendir yang membuatnya mungkin sangat tidak nyaman berada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebuah kondisi ini juga membuat Yunus hopeless atau tidak memiliki harapan. Yunus tinggal menunggu waktu untuk mati saja Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ternyata di dalam kondisi ini Yunus memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Yunus mau berserah dan juga menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita ada di dalam sebuah kondisi yang mungkin tidak ada harapan, sebuah kondisi yang hopeless itu.
Bapak Ibu di dalam kondisi yang sangat sulit dan juga terhimpit oleh keadaan. Mungkin karena sakit penyakit yang terus kita derita dan tidak kunjung sembuh. Atau karena kita harus membayar berbagai tagihan sementara kita sendiri tidak ada pekerjaan. Atau toko yang kita miliki mungkin selalu sepi setiap hari. Atau ketika kita memiliki masalah keluarga yang tidak pernah selesai-selesai atau tidak pernah ada ujungnya. Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan saat itu? Hal yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dapat menjadi harapan kita, Bapak Ibu. Lalu, di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan? Bapak Ibu, dimanapun tempatnya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Memang kita akan merasa nyaman ketika kita bisa berdoa dan juga beribadah di gereja. Tetapi di dalam situasi tertentu, Bapak Ibu, kita juga perlu menyesuaikan diri untuk bisa beribadah dan juga berdoa di tempat lain. Misalnya di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu. Di dalam masa pandemi ini, kita hanya bisa melakukan ibadah, melakukan persekutuan-persekutuan, atau kita melakukan doa kita hanya di rumah aja. Atau di sebuah tempat yang mungkin gak mendukung dengan suasana kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, memang sebuah tempat dapat mendukung suasana untuk kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk kita bisa lebih fokus lagi kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, itu bukanlah menjadi hal yang utama. Karena yang menjadi hal yang utama ketika kita datang kepada Tuhan adalah sebuah hati yang tulus. Sebuah hati yang mau berserah dan bergantung kepada Tuhan. Sebuah hati juga yang mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari saat ini dimanapun saat ini kita berada, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk beberapa masalah atau beberapa bencana yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama berdoa secara khusus. Yang pertama untuk banjir bandang yang merusak desa Cibuntu dan belasan desa lainnya di daerah Sukabumi. Banjir ini mengalami kerugian yang mencapai sekitar 10 miliar Bapak Ibu. Dengan korban jiwa ada 3 orang yang tewas dan 20 orang yang luka-luka. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa bagi masalah ini. Kita berdoa bagi pemerintah setempat di dalam menangani kasus ini. Tuhan boleh terus menolong dan memberikan hikmat. Dan kita juga berdoa buat keluarga korban yang meninggal, untuk keluarga korban yang di dalam luka-luka, agar Tuhan boleh memulihkan, bahkan untuk korban-korban yang harus kehilangan harta benda mereka, kehilangan rumah mereka yang hancur. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh menolong, dan juga kita berdoa buat kesehatan dari para warga di dalam pasca banjir tersebut, agar Tuhan juga boleh memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap mereka. Mari Bapak Ibu, kita buka suara, kita berdoa. Bapak Ibu, yang kedua, mari saat ini kita berdoa bagi BNPB. Di dalam data BNPB mencatat dari Januari sampai dengan September ada 2059 kasus bencana alam yang terjadi. Di antaranya ada banjir 771 kejadian, ada puting beliung 534 kejadian,
ada tanah longsor 377 kejadian, ada kebakaran hutan dan juga lahan 302 kejadian, ada erupsi gunung berapi 5 kejadian. Dan dampaknya 4,2 juta orang harus mengungsi. Ada 282 meninggal, 25 orang hilang, dan 427 orang mengalami luka-luka. Bapak Ibu, mari saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan, membawa tim BNPB kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dari September sampai Desember nanti. Kita berdoa buat kesehatan dari tim BNPB di dalam menangani setiap bencana alam yang terjadi di Indonesia, agar mereka boleh sigap, tanggap di dalam setiap menangani kasus bencana alam yang terjadi. Dan Tuhan juga boleh terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Dan kita juga berdoa buat masyarakat secara khusus di dalam memelihara atau menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga memelihara lingkungan mereka dengan baik sehingga tidak membuat bencana-bencana alam dapat terjadi. Karena kita tahu kasus yang terbanyak yang terjadi di tahun ini juga adalah sebuah kasus banjir, Bapak Ibu. Mari kita buka suara, kita berdoa bagi pokok doa ini. Bapak Ibu, mari saat ini kita juga mau berdoa secara khusus buat pandemi yang saat ini kasusnya di Indonesia masih terus meningkat, bahkan kasus hariannya sudah di atas 4.000. Nah Bapak Ibu, bahkan ada kekhawatiran juga yang terjadi akan adanya klaster-klaster baru di dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Mari Bapak Ibu kita berdoa agar Tuhan boleh terus memberikan hikmat, menolong pemerintah di dalam setiap mengambil keputusan yang ada. Tuhan juga boleh memberikan para pemerintah kesehatan di dalam terus menangani, bekerja sama, bergandengan tangan di dalam menghadapi wabah atau pandemi corona ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka suara. Bapak Ibu, yang terakhir mari kita berdoa juga buat Gereja Beritakan Injil Bogor atau di mana tempat kita berjemaat. Kita berdoa untuk gereja ini agar terus Tuhan senantiasa pakai untuk boleh menjadi berkat, memancarkan terang kasih Tuhan bagi lingkungan sekitar. Kita juga berdoa bagi jemaat GBIB agar Tuhan juga boleh senantiasa terus menolong di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh tetap percaya, beriman kepada Tuhan, menggantungkan harapan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan mereka boleh tetap survive dan juga kuat di dalam menjalani setiap pergumulan, setiap masalah yang mereka hadapi. Mari Bapak Ibu kita buka suara, kita berdoa bagi pokok doa ini.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu di mana kami boleh sama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur kami boleh sama-sama menaikkan pujian. Kami bersyukur kami boleh sama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Bahkan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami mungkin ada waktu-waktu di mana kami mengalami sebuah pergumulan masalah yang berat. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong setiap kami. Dan biarlah kami juga boleh terus belajar untuk berserah, untuk menggantungkan hidup kami kepada Tuhan dan percaya akan rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Kami juga terus menyerahkan sekali lagi untuk setiap bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa dan negara kami Indonesia ini, agar kiranya Tuhan juga yang boleh menolong melalui setiap kami maupun melalui setiap lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Biarlah itu semua Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang terkena dampak daripada setiap bencana alam yang terjadi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk jemaat GBIB di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam keluarga mereka, dan setiap hal yang mereka lakukan Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertainya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah setiap seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah penolong setiap kita. Tuhan Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan kita, di samping kita, menuntun setiap langkah-langkah kita. Tak pernah Ia meninggalkan kita setitik pun, dan tiada yang sembunyi di hadapannya. Biarlah setiap kita terus boleh setia kepada Tuhan. Setiap kita boleh mengikut tuntunan daripada Tuhan. Dan setiap kita boleh mengasihi Dia. Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi yang begitu mengasihi kita dengan apapun kita. Kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang tetap setia. Mari kita berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menuntun setiap jalan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidup.
terus setia kepada Tuhan dan berseru hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kayak mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah kondisi yang ada, yang tidak menentu di dalam kehidupan kami, yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kami mengucap syukur karena memiliki Tuhan yang begitu setia kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami setia mengikut-Mu, di saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menuntun setiap kami. Tuhan Yesus, ajarlah setiap kami untuk terus berserah kepada Tuhan, menaruh pengharapan-pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami, karena Tuhan terlebih tahu dan teramat tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin persekutuan doa pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bila setiap apapun yang boleh kami nyanyikan, kami pujikan, kami doakan, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh berserah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam satu nama,